Hai Sobat Baper sekalian, kembali kita jumpa di episode Bincang-Bincang Kanker episode ke-24 dengan topik kembali kanker kepala dan leher. Oh, ternyata kanker itu bisa juga terjadi pada daerah kepala dan leher. Dan bersama kami saat ini ada Dokter Ben. Dokter apa Ben? Panjangnya Ben? Namanya panjang bro, susah. Dokter Ben aja ya. Dokter Ben adalah seorang dokter spesialis radiation oncologist, konsultan kepala leher. Jadi ahlinya dalam menangani kanker-kanker kepala leher yang akan menemani kita saat ini. Halo Dokter Ben, selamat sore. Selamat ini udah sore nih sekarang. Terima nih. kasih undangannya. Ya. Nah Dokter Ben, tentang kanker kepala, apa sih yang disebut sebagai kanker kepala leher ini? Itu terus terang rada bingung ya Prof ya kalau kita lihat. Kenapa kok namanya kanker kepala leher gitu ya? Kok nggak ada kanker kaki, nggak ada kanker tangan ya? Dan buat teman-teman baper semua, sebenarnya kalau kita lihat ngomongnya kepala dan leher, kita mikirnya seakan-akan simple ya, cuma ada kepala sama leher. Tapi sebetulnya kalau kita di kedokteran bicara soal kanker kepala leher, kita sebenarnya spesifik ya Prof ya. Kita untuk kanker kulit, walaupun ada di kepala dan leher, kita nggak sebut sebagai kanker kepala leher. Kanker otak walaupun ada di dalam sana di daerah kepala juga kita nggak sebut sebagai kanker kepala leher. Kanker yang ada di otot maupun tulang walaupun di kepala sana juga kita nggak sebut kanker kepala leher. Jadi apa sih kanker kepala leher yang biasa kita sebut itu? Head and neck cancer kalau bahasa Inggrisnya. Atau bahasa Inggris kan? head and neck cancer. Itu spesifik. Kita hanya bicara tentang kanker yang munculnya di selaput lendir di daerah saluran napas dan saluran cerna atas, yaitu dari daerah kepala dan leher pastinya ya. Tapi sebagian besar itu nggak kelihatan ya Prof. Jadi mulai dari rongga hidung, kemudian di daerah belakang hidung itu ada yang namanya nasofaring, kemudian di situ ada rongga mulut juga, dan sekitar situ ada sinus-sinus, itu semua masuk ke kepala leher. Di belakang rongga mulut ada lagi rongga yang kita sebut sebagai orofaring, itu juga kanker kepala leher karena ada selaput lendirnya. Di bawah situ juga nanti ada hipofaring, dan di bawahnya lagi ada pita suara atau laring. Itu semua kita sebut sebagai kanker kepala leher. Nah, tapi ada juga telinga bagaimana? telinga kadang-kadang kita debat ya bro. Tapi karena di situ sistemnya kita bicaranya adalah untuk selaput lendir. Jadi kalau memang di daerah telinga dalam seringkali kita anggap iya, tapi kalau di luar di daun telinga kita anggap sebagai kanker kulit ya. Yeah. Nah jadi seperti itu. Susahnya kanker kepala leher karena nggak bisa kelihatan itu kan, kesannya sepertinya cuma kepala ini satunya, tapi sebenarnya di dalam situ banyak sekali struktur. Dan struktur itu struktur penting semua ya kan? Penting semua. Karena ya, panca Prof. indera ada di sini semua nih. Betul. Dari telinga, mata, hidung, mulut, itu kan semua panca indera kan? Iya. Dan kita juga bernapas dengan daerah kepala leher, ya, makan kan? juga lewat Iya. situ. Jadi berat juga kalau sampaikan. Iya, dan sebenarnya mata juga menjadi perdebatan apakah mata masuk dalam kanker kepala leher. Tapi kalau dokter spesialisnya ada dokter spesialis mata sendiri. Iya betul, kan? Prof. Nah barangkali itulah sobat baper sekalian, walaupun dikatakan head and neck cancer atau kanker kepala leher, tapi definisinya seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa semua kanker yang ada di kepala leher itu adalah menjadi bagian dari kanker kepala leher. Nah, jadi sekarang lebih jelas kan, kelihatannya kanker kepala leher ini adalah kanker yang dikaitkan dengan adanya mukosa yang melapisi organ-organ tersebut gitu. Betul, Bro. Jadi kita lebih mudah untuk melihat faktor resikonya apa aja tuh, kemungkinan untuk seseorang terkena kanker kepala leher. Setelah kita tahu definisinya dan lokasinya, kita juga tahu bahwa memang fungsinya adalah untuk udara dan untuk makanan. Jadi faktor resikonya jadi lebih jelas. Apa sih yang bisa menyebabkan adanya cedera di daerah sana yang sifatnya jangka panjang, nggak kelihatan terus nanti berubah jadi kanker? Yang paling sering asap rokok ya Prof. Asap rokok itu semua saluran nafas itu dari ujung sampai bawah. Tapi memang secara khusus untuk kanker daerah kepala leher ini jadi faktor risiko yang paling utama. Selain itu juga ada paparan tembakau lain yang bisa kena ke daerah kepala leher ini yang bukan bentuknya asap, yaitu tembakau kunyah ya. Untungnya sih di Indonesia nggak terlalu banyak. Dulu banyak. Ya. Kalau sekarang masih banyak itu di daerah India, Pakistan, Sri Lanka itu yang banyak. Di kita faktor utama paling besar adalah tadi asap rokok. Di negara barat konsumsi alkohol tinggi itu juga diakui sebagai faktor resiko untuk kanker kepala leher. Pemicu ya.
Jadi di kita tergantung ya. Kalau kita ketemu ada pasien biasanya bapak-bapak usia tua, kita tanya aja lah, bapak merokok, bapak minum alkohol. Biasanya itu 2 faktor resiko paling besar. Tapi nggak cuma itu ya Prof ya. Karena ada juga resiko terkait kerja misalnya, yang terkait dengan paparan terhadap debu gergaji, debu kayu, atau paparan terhadap uap formaldehid biasanya, pekerja di pabrik, atau bahkan pekerja di pabrik tembakau sendiri itu juga menjadi faktor resiko. Barangkali kerja di pabrik tembakau itu seperti passive smoker ya jadinya. Iya, dan kena 2 kali ya. Pertama uap dari pemrosesan, kedua dari tembakaunya sendiri. Selain itu juga, selain tadi yang terkait pekerjaan, ada lagi yang memang terkait dengan genetik. Genetik juga ya. Karena kalau kita lihat orang-orang di Eropa sana yang Kaukasian, mereka jarang yang kena kanker nasofaring misalnya. Sementara di daerah Asia kita yang bisa dibilang jalur evolusinya dari Cina Selatan itu semua, mulai dari Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dari Guangzhou Malaysia, dulu dari Guangzhou, ya. Itu semua lebih tinggi. Jadi ada faktor genetik bawaan satu bangsa gitu ya. Itu juga dan agak itu menarik. Terlihat juga ya bahwa orang-orang dari Guangzhou yang bermigrasi ke tempat lain itu membuat juga community kanker nasofaring di sana ya. Iya, kalau nggak salah Dayak itu ya, Prof, ya. Ada komunitas Dayak dan juga gitu, di Afrika ada kan satu daerah ya. Ya di Tunisia. Dan kalau itu ya udah unmodifiable ya, kita nggak bisa utak-atik turunan kita. Ada lagi yang sifatnya dari penyakit, yaitu ada 2 virus yang kita kenal jadi faktor pemicu. Yang satu namanya Epstein-Barr virus atau EBV, itu tinggi resikonya untuk munculnya kanker nasofaring. Dan satu lagi adalah human papilloma virus atau HPV. Ini virus yang sama dengan yang bikin kanker leher rahim ya. Iya. Dan belakangan ini atas bawah meningkat. Atas bawah kenapanya saya nggak mau bahas ya. Tapi memang belakangan ini menjadi lebih tinggi. Tapi berita bagusnya adalah seperti halnya kanker serviks, vaksinasi HPV juga bisa menurunkan resikonya. Iya. Dan saat ini kelihatannya vaksinasi HPV itu sudah digalakan oleh pemerintah. Kalau tadinya hanya pada beberapa provinsi yang dijadikan seperti model, sekarang sudah diinstruksikan untuk dikerjakan pada 34 provinsi. Dan ternyata itu bukan hanya mencegah kanker mulut rahim, tapi juga beberapa kanker leher kepala. Mudah-mudahan itu akan menurunkan angka kejadian kanker atau cancer burden di Indonesia, iya kan? Nah, mungkin kemudian yang kita akan tanyakan adalah yang untuk sobat baper sekalian adalah sebenarnya karena sangat bervariasi kanker kepala leher ini, kira-kira gejala apa yang harus diwaspadai ya? Waspadai ya, Prof. Iya, saya kemarin sempat nonton bapernya Prof yang sama Dokter Nadia soal kanker payudara. Enak ya, gampang. Maksudnya asal punya kesadaran buat periksa sendiri, ketemu gitu. Kalau kanker kepala leher susah ya, karena kita bicara daerah yang di dalam semua, jari kita nggak sampai. Jadi memang susah untuk periksa sendiri. Jadi seringkali adanya keluhan mungkin paling leher ya yang bisa diperiksa. Udah rada telat juga sebetulnya kalau udah sampai leher. Jadi memang ya kita mesti waspada dengan gejala-gejala awal gitu ya. Tapi memang gejala awalnya cenderung nggak spesifik apa aja. Mulai dari mimisan yang bolak-balik, muncul hilang, apalagi kalau bertambah berat dan bertambah sering. Tapi mimisan itu banyak loh, yang bukan juga kanker. Makanya. Tapi paling nggak kalau ada mimisan ketemu ke dokter, tapi bisa ada gejala lain kali ya. Betul. Karena kalau mimisan aja kan banyak gitu. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Apalagi kalau anak-anak sebagian besar bukan kanker. Iya. Tapi kalau nggak pernah mimisan sebelumnya, tahu-tahu mimisan, itu mulai curiga. Apalagi kalau seperti yang disampaikan Prof tadi disertai gejala lain ya Prof, misalnya telinganya tersumbat atau penuh ya kan? Atau berdenging atau berdengung, itu udah hati-hati, itu daerah yang di atas itu nasofaring namanya, belakang hidung. Atau kalau misalnya hidung tersumbat lama dan kalau rongga hidung kadang-kadang masih kelihatan ya Prof pas bercermin ada, itu juga bisa di kanker rongga hidung. Kemudian yang makanya paling kita gampang, harus coba nafas dua-dua ya. Betul. Nah gitu, bahwa tidak ada sumbatan di kedua
Kadang seringkali kan Penyuh ada di hidung. dalam. Dan Ya. biasa sinusitis pun juga bikin Iya. keluhan seperti itu. Tapi sinusitis berulang-ulang terus juga kadang-kadang masih curiga jangan-jangan bukan sinusitis gitu, Iya. jangan kanker di daerah sinus. Tapi mungkin juga alergi. Susah ya Prof. Susah sekali memang. Nah yang mungkin rada gampang itu adalah kanker rongga mulut. Saya bilang rada gampang kenapa? Karena bisa kelihatan dan bisa dipegang. Makanya teman-teman dari ilmu penyakit mulut di kedokteran gigi itu sempat melakukan campaign untuk seperti sadari tapi namanya periksa mulut sendiri, samuri. Samuri. Jadi ada sadari, ada sakuri, dan ada samuri. Bagus sekali ya. Dan samuri itu prinsipnya adalah yang menggunakan jari untuk meraba seluruh selaput lendir di daerah rongga mulut, mulai dari bibir bawah, bibir atas, gusi, lidah bagian atas dan lidah bagian bawah, serta daerah pipi. Harapannya kenapa? Karena gejala awal untuk kanker rongga mulut yang paling awal sebelum jadi kanker adalah penebalan di daerah selaput lendirnya yang kita kenal dengan nama seperti lichenifikasi gitu ya. Nah ini diharapkan bisa ketemu awal sekali sebelum jadi kanker. Kalau sudah jadi kanker, gejala paling awal yang suka terjadi adalah sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Sariawan yang nggak sembuh-sembuh ya. Nah sariawan yang bolak-balik muncul, apalagi kalau nggak hilang-hilang, jangan terus-terusan diobatin sendiri. Itu Kasih datanglah obat ya kan. Iya kan sering ya dikasih salep khusus itu. Jangan stuck di situ, kalau bisa datang ke dokter gigi atau dokter bedah ya, onkologi. bedah gitu onkologi ya. Nah, jadi bisa dilihat itu tergantung lokasi di mana ya. Kalau untuk kita suara ya yang paling awal adalah suara serak ya. Kalau sudah sampai lebih besar ada gangguan jadi napas berat, sesak napas, atau bisa ada nyeri menjalar sampai ke telinga karena ya, itu. Jadi macam-macam ya Prof ya. Iya. Jadi susah karena gejalanya gejala yang lain-lain Iya. juga. Dan gejalanya agak banyak mirip dengan gejala-gejala penyakit yang biasa ya kan. Iya. Yang banyak dihubungkan misalnya dengan alergi dan sebagainya. Barangkali Dokter Ben bisa dimessagekan barangkali kalau gejala tersebut sudah diobati dan tidak sembuh-sembuh gitu. Mungkin di situ kita harus mulai mewaspadai ya. Betul Prof. Iya. Tidak sembuh-sembuh atau bolak-balik terus dalam Dan waktu yang makin berkembang. sering. Ya, kalau misalnya lesi atau kayak seperti sariawan atau ada benjolan dan itu bertambah. Tapi yang susah kan seperti gejala pilek terus-terusan ya kan. Suatu saat mungkin kalau ada darah, selaput darah, nah itu juga harus dicermati gitu kan. Iya, yang tadi nggak ada darah sekarang ada darah, apalagi kalau lokasinya di situ terus. Tapi ya lebih baik lebih baik kita agak over gitu, over cautious daripada kemudian kecolongan ya, karena di daerah sana kalau sampai sudah harus kita lakukan tindakan biasanya rada berat, tapi bukan di episode ini ya kita bahas soal itu. Iya. Demikian sobat baper sekalian. Jadi barangkali juga Dokter Ben harus difikirkan kalau ada gejala misalnya satu, tapi disertai dengan gejala lain. Nah itu lebih mendekatkan diri ke arah diagnostik dari penyakit yang tidak kita harapkan ini. Nah demikian sobat baper sekalian. Jadi demikian sulitnya bagaimana kita bisa mengenal atau mulai mewaspadai kemungkinan adanya kanker pada leher dan kepala. Akan tetapi ada satu hal yang penting tadi, kalau kita sudah obati dan tidak sembuh-sembuh, kita waspada. Yang penting jangan ngobati sendiri. Datanglah ke fasilitas kesehatan, apakah fasilitas kesehatan primer atau ke dokter praktek ya kan, untuk memeriksakan diri kalau memang ada gejala-gejala tersebut. Nah Dokter Ben, sebelum kita mengakhiri episode ini, ada tips-tips khusus nggak? Silahkan. Wah, tips khusus yang paling penting ya, karena kita udah tahu faktor resikonya ya dihindari ya Prof, itu paling penting ya. Itu kan pencegahan primer ya? Pencegahan primer, dan itu bukan cuma untuk kanker kepala leher, untuk semua kanker. Untuk semua jenis kanker. Rokok, alkohol, itu dua faktor yang Obesitas, ngaruh ke banyak yang lain. Obesitas juga. Mungkin kita bisa kompilasi dalam cerdik kali ya, cek Ujung-ujungnya cerdik kesehatan juga ya. secara rutin, enyahkan asam rokok, rajin olahraga, kemudian diet seimbang. I-nya apa ya?
Saya lupa Istirahat terus. cukup. Istirahat cukup dan kelola stres. Iya, kalau menurut saya cerdik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat cerdik. Karena apapun juga faktor resiko yang kita akan bicarakan ada di situ. Iya, Iya benar kan? banget, Prof. Dan itu adalah faktor resiko untuk terjadinya kanker secara general, sobat baper sekalian. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Mungkin kita harus mengakhiri episode yang ke-24 ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saya dengan Dr. Ben ini bermanfaat bagi sobat baper sekalian dan juga dapat menginformasikan informasi-informasi yang insya Allah ini adalah informasi yang benar ke baik keluarga maupun sejawat, kerabat, tetangga dan sebagainya, sehingga informasi ini bisa bergulir dan akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Amin. Barangkali begitu ya Dr. Ben ya. Setuju sekali. Baik Terima sobat kasih. baper sekalian, kita akhiri episode kali ini dan kita berharap bahwa kita masih dapat berjumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih, salam.